Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Rasul pun mengarahkan jari telunjuk beliau yang mulia ke atas langit. Seraya mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah. Beliau mengarahkan jari telunjuk yang mulia ke atas langit. Yang mengarahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak kaum muslimin yang berbeda pendapat, yang berselisih tentang suatu permasalahan yang sebetulnya adalah masalah yang sangat amat mudah, yang para sahabat Rasulullah SAW dahulu tidak berselisih tentangnya. Bahkan orang awam dari kalangan sahabat saja, mereka sangat amat paham dan sangat amat meyakini akan hal ini. Itulah permasalahan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanya kepada sebagian kaum muslimin, di mana Allah? Yang pertama ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada pula yang mengatakan Allah tidak di ruang dan tidak di waktu. Ada pula di antara kaum muslimin yang mengatakan Allah bersemayam di dalam hati manusia, dalam hati wali-walinya. Ada pula yang mengingkari pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini permasalahan yang tidak selayaknya kaum muslimin berselisih tentangnya. Karena jawabannya, kebenaran tentangnya seperti matahari di siang bolong, sangat terang benderang bagi mereka-mereka yang di atas fitrah salimah, yang mereka memiliki akal yang sehat, yang mereka masih mau kembali kepada sumber hukum Islam yang sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita buka Al-Quran, kalau kita buka Sunnah Rasulullah SAW, dan itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mengembalikan setiap perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasulullah SAW. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun, dan itu baik dan hasilnya pasti akan baik. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, bagaimana Al-Quran menjawab di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dapatkan firman Allah, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dalam 7 ayat Al-Quran Allah mengatakan Allah tinggi di atas al-arsy. Kata-kata istiwa, istawa, kata seorang ulama tabi'in yang bernama Abul Aliyah dan juga Mujahid dalam Sahih Bukhari, bahwasanya istawa artinya ala wartafa. Allah tinggi di atas al-arsy. Demikian pula Allah mengatakan, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Namanya turun dari atas ke langit. Allah menurunkan Al-Quran dari atas. Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Demikian pula Allah mengatakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus saleh. Kepada Allah lah naik amal saleh dan ucapan yang baik. Namanya naik dari bawah ke atas. Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Demikian pula Allah mengatakan, ta'ruju ilaihil malaikatu. Para malaikat naik kepada Allah, naik dari bawah ke atas. Allah ada di atas, bukan di mana-mana. Ini merupakan sebagian dalil yang sangat jelas tentang di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menjawab dengan lugas, dengan tegas, dan dengan jelas. Seperti sekali lagi matahari di siang bolong. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang buta mata hatinya. Inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata ini yang buta, namun mata hati mereka yang buta dari kebenaran tersebut. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfa alal umyani.
Kebenaran itu terang benderang seperti matahari, tidak tersembunyi kecuali bagi yang buta mata hatinya. Demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW, dalam Sahih Muslim, disahihkan oleh para ulama-ulama salaf, yaitu hadis tentang pertanyaan Rasulullah SAW kepada budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, Fis sama, Allah ada di atas langit. Dan Rasul pun mengatakan, A'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia seorang yang mukminah, dikarenakan dia mengikrarkan bahwasanya Allah ada di atas langit. Seorang budak perempuan yang hidup di tempat yang terpencil. Mereka adalah orang-orang awam yang jarang datang ke majelis Rasul, namun dengan fitrah salimah mereka, dengan fitrah mereka yang selamat dari syubhat, mereka pun meyakini Allah ada di atas langit, dan itu pun diikrarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sungguh sangat disayangkan kalau ada tokoh agama, kalau ada dai atau gelar doktor, profesor yang mereka kalah dengan para awamnya sahabat Rasulullah SAW. Mereka tidak meyakini seperti yang diyakini oleh Rasul dan para sahabat Rasulullah SAW. Imam Az-Zahabi rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis tersebut, beliau mengatakan, fi hadzal hadis mas'alatan. Di dalam hadis ini ada dua pembahasan. Yang pertama, syar'iyatu qaulul muslim ainallah. Bahwasanya disyariatkan, dianjurkan, dibolehkan seorang muslim bertanya, ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pertanyaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka yang melarang kita bertanya ainallah, maka dia telah kurang ajar kepada Rasulullah SAW. Mereka menentang Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk bertanya ainallah. Kemudian yang kedua, kata beliau, dari hadis tersebut ada jawaban yang harus kita katakan ketika kita ditanya di mana Allah, yaitu fis sama, Allah ada di atas langit. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidaklah kalian mempercayai diriku, sedangkan aku dipercaya oleh zat yang ada di atas langit. Rasul sendiri mengatakan Allah ada di atas langit. Mengapa kita mengatakan Allah di mana-mana? Apakah kita lebih pandai daripada Rasulullah SAW? Terlebih lagi Rasulullah SAW ketika hajatul wada, beliau mengatakan kepada para sahabat, ala hal balaghtu, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua ajaran Allah? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Rasul pun mengarahkan jari telunjuk beliau yang mulia ke atas langit, seraya mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah. Beliau mengarahkan jari telunjuk yang mulia ke atas langit, yang mengarahkan, mengisyaratkan Allah ada di atas langit. Rasul sendiri mengajarkan kita Allah ada di atas langit. Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah persaksian para sahabatku. Demikian pula kisah Isra wal Mi'raj. Rasul diangkat ke atas langit, berdialog dengan Allah di atas langit. Allah bukan di mana-mana, Allah ada di atas langit. Namun sangat disayangkan banyak kaum muslimin yang mereka tidak sadar, tidak bisa mengambil pelajaran dari kisah Isra wal Mi'raj. Di antaranya akidah Allah ada di atas langit. Seandainya Allah ada di mana-mana, tidak perlu Rasul diangkat ke atas langit. Sekali lagi, inilah akidahnya Al-Quran, akidahnya Rasulullah SAW, akidahnya para sahabat Rasulullah SAW. Imam Az-Zahabi rahimahullah, Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, kunna wattabi'una mutawafiruna nakul anallaha fis sama. Bahwasanya kita dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah fis sama, Allah ada di atas langit. Demikian pula dalil secara akal, sebagaimana diutarakan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan, wallahu yud'a min a'la la min asfal, li'anal asfal laisa min sifatir rububiyah walal uluhiyah. Imam Abu Hanifah mengatakan, kita berdoa kepada Allah dan Allah ada di atas langit, bukan di bawah. Karena bawah itu bukan sifat uluhiyah, bukan sifat rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap kali berdoa, selalu hati kita mengarah ke atas langit. Bahkan ketika kita sujud, wajah kita menyentuh tanah atau lantai.
kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau ya Allah yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Allah maha tinggi, bukan di mana-mana. Dan hati kita, kalau kita masih dalam keadaan fitrah, hati kita selalu menengadah ke atas langit. Inilah akidah fitrah. Akidah Allah ada di atas langit. Maka sungguh sesat, sungguh salah, sungguh batil orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kita kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengan akidah Al-Qur'an, akidah sunnah Rasulullah SAW, dan akidah para sahabat sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.